Jadi sombong ni mohon maaf banyak kriterianya. Merasa lebih dari orang pun sombong juga. Tak mau diajak menyebut Allah pun sombong juga. Diingatkan sama orang pun tak mau nerima, sombong juga. Ya, jadi banyak. Jadi seolah-olah kita ni merasa tak layak, padahal itu baik menurut agama, kita tidak mau. Itulah makna sombong. Jadi sombong bukan jalannya lagak gitu kan. Ada orang jalan lagak gitu kan. Itu bukan sombong, memang gaya badan dia. Ya kan? Orang udah badan gemuk besar pasti begini jalannya, Pak. Tak mesti begini, Pak. Kan ini berisi kan daging semuanya. Orang salah paham sangkanya sombong, bukan. Sombong itu di sini dalam hati. Hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Biar terakhir kemarin ungkapan seorang Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyatakan udzukurullah ta'ala fi hadhil amakin, berzikirlah kepada Allah di mana saja, di mana tempat, hatta tashhada lakum yaumal qiyamah, sehingga tempat itu menyaksikan engkau di hari kiamat. Nah, jadi kita dianjurkan banyak-banyak berzikir di mana saja, tidak hanya di masjid, di aula, di jalan, di mana masjid boleh. Karena firman Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring. Jadi ingat Allah itu di mana pun boleh. Wa takhraku namusa tab'in nafsi. Nah, teroboslah rahasia-rahasia watak daripada nafsu. Jadi nafsu itu harus diterobos, dilawan, tak boleh tak. Karena orang tak mau berzikir itu biasa nafsu sombong. Ya, ngomong boleh keras, nyalakan orang tinggi suaranya, berdebat okey, tapi berzikir malu. Nah, ini sombong juga namanya. Padahal mengangkat suara untuk Allah dianjurkan, untuk Nabi Muhammad SAW boleh. Ya, yang begitu-gitu dianjurkan karena menambah iman. Menyebut manusia itu, mohon maaf, menjadikan hati berpenyakit, tapi menyebut Allah dan menyebut Nabi Muhammad SAW menambahkan iman. Nah, itulah dia. Fa innahum fi hijab ma lam takhraku, maka sesungguhnya ia, watak-watak nafsu itu, sombongan itu menjadi hijab engkau dengan Allah Subhanahu wa taala selama engkau tidak menerobosinya. Fa'lam dzalik, ketahuilah yang demikian itu. Nah, karena mereka mengatakan ini mereka sudah melalui itu semuanya. Ya, sudah tahu betul. Nah, maka dibilang orang-orang yang merasa mempunyai kedudukan, biasanya orang-orang terhormat itu dibilang kebanyakan tak mau berzikir kepada Allah, apalagi kumpul ramai-ramai macam ini. Ada senggan dia, apa pula, bukan levelan aku tak cocok macam ini, apalagi geleng-geleng kepala, itu tak cocok aku tu. Silakanlah dia, aku tak mau duduk di situ, biasalah. Ya, dia seolah-olah menghinakan dirinya duduk bersama orang yang berzikir. Tu begitu orang-orang yang terhormat. Ya, biasa pemuka agama, orang-orang yang di pemerintahan, baik hakim dan sebagainya, para pemuka tokoh-tokoh, dia tak cocok duduk begitu.
Itu namanya maaf dia termasuk keakuan dirinya tinggi masih. Nah, dengan demikian para ahli tarekat berpendapat orang-orang yang bersifat seperti ini diwajibkan. Nah, ini bukan sunnah lagi, tapi diwajibkan untuk berzikir dengan suara diangkat, suara itu dikeraskan bersama-sama orang banyak. Kenapa? Di situ akan rontok, gugurlah kesombongan kita itu. Nah, agar mereka melepaskan dari, jadi sombong ni mohon maaf banyak kriterianya. Merasa lebih dari orang pun sombong juga. Tak mau diajak menyebut Allah pun sombong juga. Diingatkan sama orang pun tak mau nerima, sombong juga. Ya, jadi banyak. Jadi seolah-olah kita ni merasa tak layak, padahal itu baik menurut agama, kita tidak mau. Itulah makna sombong. Nah, jadi sombong bukan jalannya lagak gitu kan. Ada orang jalan lagak gitu kan. Itu bukan sombong, memang gaya badan dia. Ya kan? Orang udah badan gemuk besar pasti begini jalannya, Pak. Tak mesti begini. Kan ini berisi kan daging semua ni. Orang salah paham sangkanya sombong, bukan. Sombong itu di sini dalam hati. Hal yang baik Allah Rasul merestuinya, tapi hati kita tak mau, itu sombong namanya. Itu sombong. Rasa malu yang diakibat kepada tabiat kesombongan adalah dilarang dalam ajaran Islam, syariat Islam. Ya. Sesuatu yang benar, tak salah pun malu juga ada. Ada laki-laki mama bawa belanjaan pun malu. Padahal kita bukan ngambil hak orang, kita belanja sendiri. Apa kau ni sebelah? Itu bawa barang pun malu. Suruh nunggu istri baru bawa barang, tadi istri mau bawa barang. Allah salam. Hal begitu biasa. Nabi Muhammad SAW, maaflah, malu kat kita. Aisyah bilang kadang-kadang tak nunggu istrinya, baju sobek dia yang menjahit. Kok kita gengsi lah, ini urusan istri kata. Padahal tak salah tu kan? Apa salahnya? Nah, tak masalah itu. Nah, kemudian karena hanya akan merusak sifat keikhlasan. Jadi sifat-sifat sombong tadi rusak keikhlasan kita. Orang ikhlas itu pasti dia bersih. Selama yang benar dia tak malu. Kenapa harus malu? Nah, kenapa? Inilah istilah sifat gengsi. Nah, jadi pembahasan kita ini adalah gengsi itu. Gengsi tak mau. Itulah yang mengantarkan kepada berbangga diri. Tapi malu kepada Allah boleh. Malu syariat boleh dianjurkan. Nah, ini jelas. Contoh, Nabi SAW lagi duduk dengan Aisyah, ya, di rumah itu, lagi bercanda, kata Aisyah kami. Kemudian sampailah nampak betis beliau, betis bukan lutut, ya, nampak betis bukan lutut. Datang suara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran suara. Kata Nabi bilang sama Aisyah, buka pintu. Tapi ingat, tunggu dulu, Nabi pun menutup betisnya. Betis tutup. Ini tamu datang, betis tutup sampai ke bawah. Nah, buka pintu kata Nabi. Beri tahu dia termasuk ahli surga kata Rasulullah. Padahal pintu belum dibuka. Ini kan Aisyah ni penasaran siapa tamu ini. Nah, sampai Nabi menutup betisnya. Nah, kemudian beritahu dia ni orang ahli surga. Dibuka pintu, ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman masuk bertemu Nabi, ya ada urusan lah, urusan. Selesai urusan tadi, Utsman pun keluar. Begitu keluar, waktu Aisyah buka pintu, Utsman, berbahagialah engkau, Nabi menyebutkan engkau ahli surga. Langsung Utsman menyebutkan segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Itu semata-mata bukan kerana amal, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai urusan dia pun keluar. Aisyah berkata kepada Rasulullah, betapa engkau malunya kepada Utsman. Ya, malunya engkau kepada Utsman. Nah, bagaimana aku tak malu kata Nabi. Nabi nutup betisnya. Bagaimana aku tak malu? Ini orang dimalui malaikat. Ya, malaikat pun malu sama dia, bagaimana aku tak malu?
Jadi begitulah sahabat itu, dia itu semuanya apa yang dilakukan itu berdasarkan syariat, ya, syariatnya Allah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai Nabi pun betisnya kelihatan dia tak mau. Apa pakai lutut. Nah, jadi sempurna betul Nabi ini. Jadi bukan hanya aurat yang wajib, sampai melebihi batas-batas yang disunnahkan tadi, menutup daripada betisnya. Nah, kita ini mohon maaf lah, mana belum sampai derajat itu, jauh masih kan. Nah, kita betis ini kita obrolkan tak masalah. Ini kadang lutut pun kita obrolkan, ini kan. Nah, coba lihat jamaah-jamaah yang turun support hari Minggu tu pakai celana pendek, tak ada beban tu. Padahal imam masjid lah. Nah, saya ini kan banyak ngajar, ketemu dia. Oh, saya pun support kan, sebut dulu. Pengen nggak jogging apa, nggak duduk terus begini kan, sakit kan? Apalagi mandang jamaah terus begini kan, jenuh juga. Pengen nggak jalan-jalan kan? Ketemu kawan imam masjid tangan pendek turun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Baik. Nampak betis tu? Oh, malu dia, bukan lagi duduk betis lutut. Bukan, kita jadi figur contoh kan. Kita di masjid diikut orang, tapi aurat ketika lutut itu kan aurat. Kalau betis tak masalah. Nabi Muhammad SAW betis pun ditutup, itu Rasulullah SAW. Yang malu begini ini malu karena iman, agama boleh, itu tak masalah. Ya, tak masalah seperti ini, boleh kan. Ya. Nah, makanya kata Nabi, sebenarnya kita perbaiki iman. Jadi watak-watak kesombongan, hawa nafsu dan sebagainya itu hilang dengan sendirinya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi lebih dari 70 cabang. Ya, lebih dari 70 cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi itu kau menyaksikan tiada Tuhan kecuali. Jadi kalau kita sudah mantap iman la ilaha illallah itu iman yang tertinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah kata Nabi, kau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kalau kita jumpa gangguan di jalan itu kita singkirkan, itu iman yang paling rendah. Hati-hati jamaah, kalau kita tak peduli begitu-gitu itu iman yang rendah pun diragukan masih itu. Nah, diragukan masih. Di antara yang tinggi dengan yang rendah keluar cabang. Apa cabangnya? Nah, al-haya'u minal iman. Sifat malu bagian daripada. Jadi malu yang begini karena iman kepada Allah boleh, tak masalah. Ya. Jadi hal-hal yang benar kita tak mau, itulah maknanya sombong. Ya, wa iyadzubillah. Jauhkan daripada sifat sombong. Apalagi merasa lebih dari orang lain pun ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betis saya. Ya. Saya itu yang bekam. Kalau bekam itu buka baju. Ya. Buka baju. Ya sampai ke bawah kan. Betis di bekam tak? Bekam. Betis di bekam. Ya. Sampai ke bawah itu di bawah. Ya. Kalau itu tak masalah. Dulu saya anak pertama lahir, hati ini bontak. Benar bontak hati saya ini, Pak. Karena tidak ada dokter perempuan. Ya, bontak hati saya itu. Saya tak rela, maaf, kemaluan istri saya dipandang laki-laki. Bukannya nyaman tak? Nah, tapi kita ada kaidah fikih mengatakan darurat. Kau tak ada yang lain, sifatnya darurat. Tapi itu pun hati kita tak terima. Ya, tak terima gitu. Dulu masih ingat mungkin dokter yang menangani anak saya yang pertama itu Dr. Syaukani. Ya, Dr. Syaukani. Rumah sakit belum pindah itu. Di Sungai Yawi itu. Antonius tu. Dulu kan rumah sakit bersalin
situlah. Saya cari-cari, tak ada pak doktor perempuan, belum ada katanya. Wah, gimana lah hati pak? Tak terima saja. Tapi kena darurat kita mau diapakan? Dia ahlinya. Walaupun anggaplah dia dah biasa kan hal seperti itu, tapi kita tak biasa menerima itu. Ya kan? Alhamdulillah, seiring anak saya yang kedua itu, yang ketiga, doktor perempuan bermunculan. Termasuk Dr. Helena pada saat yang di Jalan Merdeka. Tak lama muncul lagi, alhamdulillah. Itu saya gembira. Bagus kok ada doktor besar itu perempuan. Ya. Jadi sifat-sifat darurat ini seperti ini tidak masalah, tapi ingat kita pun tak meredai seperti itu. Cuman kerana keadaan mau tidak mau harus terima. Ya, harus terima. Jadi kalau untuk pengobatan bekam dan sebagainya, nampak aurat tak masalah. Yang jelas sama-sama laki-laki itu masih dimaafkan kerana sifatnya pengobatan. Ya, harus nampak aurat kita dan sebagainya. Silakan, tak masalah. Gitu kan tukang urut. Kalau dengan urut kita nampaklah sampai ke paha, ke betis. Yang seperti ini ya, sifatnya pengobatan, tak masalah. Yang penting jenis kelaminnya sama. Menyaksikan tu ya dua macam. Ada menyaksikan bil ilm, ya, ada menyaksikan bizauq dengan rasa langsung. Makanya ada dua macam. Pertama, orang menyaksikan Allah dengan ilmu, namanya ilmu yakin. Ya, siapa yakin kepada Allah dengan ilmu dah bagus dah. Memang tahap awal kita harus meyakini Allah dengan ilmu. Kita kaji sifat 20 itu, sudah faham benar engkau ya ada ya Allah, kau wujudmu tak ada awal, kau wujudmu kekal selama-lamanya, dan kau tak boleh sama dengan makhluk ya Allah, kemudian kau berdiri sendiri tanpa bantuan siapa pun. Itu dia. Dengan kajian sifat 20 itu ambil kesimpulannya, kita faham mengenal Tuhan dengan sifat-sifat sempurna tadi itu. Berarti yakin dengan ilmu, penyaksian dengan ilmu. Tapi penyaksian yang kedua lain lagi. Itu penyaksian dengan musyahadah. Musyahadah penyaksian dengan basirah, mata hati ini. Mata hati ini kalau dia bersih bisa melihat Tuhan. Kerana tempatnya di sinilah ni. Basirah inilah yang bisa melihat Tuhan. Itulah waktu saya katakan Ja'far As-Sadiq, ya, buyut, ya, masjid buyut daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya, waktu ditanya di salat, hal ra'aita Allah idza abadta, apakah kau melihat Allah ketika kau menyembahnya? Dia bilang, qala na'am, ya. Ra'aituhu thumma abadtuhu, aku melihatnya kemudian aku menyembahnya. Kan bingung kan? Kaifa tarahu, bagaimana kau melihatnya? Dia bilang, bagaimana kau melihatnya? Orang tanya begitu. Dia bilang, la taral bil absar, bukan melihat dengan basar ini. Ya, dia bilang basar. Dia bilang basar ini, dia bilang ada keterbatasannya. Ada tahdid, ada had batasannya, kerana tak bisa menjangkau Allah. Walakin bil aiqan, bil iman, kecuali dengan keyakinan dan iman. Ternyata melihat Tuhan bisa dengan keyakinan. Itu namanya derajatnya hakul yakin. Jadi musyahadah, penyaksian kepada Allah dengan hati ini namanya hakul yakin. Musyahadah, penyaksian yang paling tinggi. Kita ini alhamdulillah baru dengan ilmu, tapi zikir itu kalau istiqamah ikut petunjuk guru, tidak berubah, insya-Allah terbuka mata hati, bisa menyaksikan Tuhan. Makanya para mursyid ini, guru-guru kita yang mursyid, semuanya sudah menyaksikan Allah. Sudah menyaksikan Allah. Makanya jihad itu ada dua macam. Jihad lawan musuh, kau dapat surga. Jihad membela agama, ya. Jihad melawan musuh, kau mendapatkan surga. Tapi kalau kau jihad melawan hawa nafsumu, kau mendapatkan Tuhan. Itu perbedaannya. Siapa perang melawan dirinya, dia bisa mendapatkan Allah, bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau jihad dengan fisik membela agama, surga pasti dapat. Itu perbedaannya. Jadi orang tanya lagi,
Kalaulah Ja'far As-Sadiq dalam salat seperti itu dan menyaksikan, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan tarekat inilah dia. Kenapa zikirnya kepada hati? Hati itulah pusatnya. Kalau dia bersih, baru kita tahu Allah tak jauh dengan kita. Jadi urusan tarekat yang bersihkan. Maka sifat-sifat sombong macam ini, malu berzikir itu sombong juga ada. Ajak berzikir malu. Selain itu dia mau. Ini juga termasuk sombong. Padahal ini sifat harus dilawan. Jadi puncaknya Nabi mengenal Allah itu ya betul Isra dan Mi'raj. Itu puncaknya. Setelah itu Nabi tak lagi lalai kepada Allah. Ya, orang bilang kapan Nabi ma'rifat kepada Allah? Puncaknya Isra dan Mi'raj. Aku berada satu tempat, kata Nabi, yang tidak dijangkau oleh para rasul dan Nabi yang lain. Abdul Qadir Jailani menyatakan, aku diberi Allah suatu maqam yang tidak diminta. Itu istilah-istilah tasawuf lah ya. Jadi memang sudah sampai di makam-makam itu, jelas itu bukan kekuatan kita lagi udah. Itu Allah punya mau. Ya, Allah punya keinginan. Jadi ada suatu makam yang memang tak bisa dipinta, itu pemberian. Ya, pemberian. Ya. Bagaimana mengenai ucapan Ali radhiyallahu pada saat sahabat, dia Ali, bagaimana engkau melihat Tuhan? Kemudian Ali menjawab, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Itu bagaimana? Ya. Itulah tadi yang makam itu tidak diminta. Nah, tidak diminta artinya apa? Itu semata-mata anugerah. Sekarang perkataan Ali, ada yang mengatakan ini perkataan Umar, ada yang juga mengatakan perkataan Umar, banyak riwayat ya. Nah, dia bilang apa? Ra'aitu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi ma'arabtu Rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Itulah makam yang tak diminta. Aku bisa menyaksikan Tuhan kerana Tuhan. Kerana Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya. Kerana Tuhanlah yang beri anugerah sehingga aku bisa melihat dia. Kalau tanpa Tuhan, aku tak bisa lihat dia. Itu tidak diminta. Makanya kita ini beribadah persembahan saja. Kapan anugerahnya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ibadah kepada Allah, istiqamah, nanti anugerah akan datang. Ya, anugerah akan datang. Rasulullah SAW waktu masyarakat Isra dan Mi'raj, kan banyak orang tak paham nih Isra Mi'rajnya apa. Isra Mi'raj itu sebenarnya semata-mata keinginan Tuhan, bukan keinginan Nabi. Kalau Nabi yang melakukannya, tidak sampai-sampai Nabi. Ya, tidak sampai Nabi. Makanya kalau kita pahami secara tasawuf enak. Makanya kenapa orang kafir Quraisy itu mengingkari perjalanan Nabi? Kerana dia tak kenal Tuhan. Dia hanya kenal Nabi Muhammad SAW. Dan dia melihat Nabi Muhammad itu sama dengan aku manusia. Bagaimana mungkin bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis sebagian malam selesai? Yang kita sudah survei pulang pergi 2 bulan. Nabi Muhammad sebagian malam selesai. Kerana orang kafir tak kenal Tuhan. Dia lihat Nabi Muhammad ini mustahil, tapi kita kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, itu bukan hal yang mustahil. Itu bukan keinginan Nabi, itu keinginan. Udah selesai. Tadi malam saya ceramah tu, hujan ribut. Bukan malam Selasa. Ya, dijemput di Pol sana. Hujan ribut, gimana ini, ada ke tak orang ni? Ternyata ramai juga rupanya. Dijemputlah pakai mobil, kemudian balik dihantar lagi. Maka saya bilang, ilustrasinya macam itulah. Saya dari rumah dijemput, kan dijemput, duduk manis ya kan. Nah, sampai sana ceramah lah, nanti pulangnya dihantar lagi. Saya tanya, saya berjalan ke diperjalankan? Nah, jadi Nabi Muhammad tak berjalan, dia diperjalankan. Yang memperjalankannya Allah, makanya jadi.
Semua tasawuf juga gitu. Pada akhirnya bukan kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang memperkenalkan dirinya sehingga kita kenal kepada dia. Itu dia dalam tasawuf. Zikir modalnya, zikir yang paling ampuh untuk mendapatkan anugerah seperti itu. Nah, masih ada waktu ni? Habis? 2 minit yang lalu. 2 minit yang lalu. 2 minit yang lalu? Berarti lewat dah. Saya fikir 2 minit lagi. Baik ya, nanti dah sambung lagi jam 6 ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.